Black Death. Black Death adalah pandemi pes yang melanda Eurasia dan Afrika Utara pada pertengahan abad ke-14, sekitar 1347 hingga 1351, menjadikannya salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah. Penyebab penyakit ini adalah bakteri yang bernama Yersinia pestis. Gejalanya ditandai dengan pembengkakan, kelenjar getah bening, namun muncul dalam bentuk pes pneumonik dan pes septisemik. Bakteri ini ditularkan melalui gigitan kutu yang terinfeksi. Kutu ini biasanya hidup pada inang seperti tikus rumah. Wabah ini menyebar cepat ketika tikus-tikus yang terinfeksi dari kutunya melakukan perjalanan bersama manusia di sepanjang jalur perdagangan. Diperkirakan jumlah kematian cukup bervariasi, kira-kira menewaskan antara 75 juta hingga 200 juta orang di seluruh dunia. Diperkirakan 30% hingga 60% dari populasi di Eropa saat itu tewas. Awal wabah ini berasal dari Asia. Diduga kuat wabah ini berasal dari marmut di Asia Tengah dan menyebar ke Eropa melalui pelabuhan dagang di Crimea sebelum menyebar cepat ke seluruh Mediterania dan Eropa Barat. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa kekacauan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh Black Death serta pergeseran fokus dari agama semata ke hal-hal duniawi membantu mempersiapkan landasan bagi munculnya Renaissance. Holocaust. Holocaust atau dikenal juga sebagai Shoah dalam bahasa Ibrani yang berarti malapetaka. Holocaust adalah penganiayaan dan pembantaian sistematis yang dilakukan oleh negara terhadap 6 juta orang Yahudi di Eropa oleh rezim Nazi Jerman dan para kolaboratornya. Diperkirakan sekitar 6 juta orang Yahudi tewas dalam Holocaust. Pembunuhan ini dilakukan di seluruh wilayah yang diduduki Nazi, terutama pusat-pusat pembantaian seperti Treblinka dan Sobibor. Selain Yahudi, rezim Nazi juga menargetkan kelompok lain berdasarkan ras, ideologi, dan perilaku. Beberapa kelompok orang yang ditargetkan dalam Holocaust biasanya orang cacat, homoseksual, tahanan perang, dan lain-lain. Metode pembantaian yang dilakukan tentara Nazi ternyata bertahap dan berencana. Pada tahun 1933 hingga 1939, awal genosida ini dilakukan dengan cara diskriminasi dan isolasi. Lalu dilanjutkan pada tahun 1941 hingga 1945. Di sini Nazi sudah merencanakan pembantaian dan puncaknya adalah ketika pembantaian Einsatzgruppen. Di Eropa Timur, pembunuhan massal dilakukan dengan penembakan. Ada juga yang kematiannya akibat dikurung dalam kamar gas. Hal ini biasanya digunakan sebagai metode utama untuk membunuh korban dalam skala besar. Banjir Tiongkok 1931. Banjir ini terjadi di Tiongkok Tengah dan Timur. Banjir ini melibatkan luapan 3 sungai utama, yaitu Sungai Yangtze, Sungai Huai, dan Sungai Kuning. Diperkirakan korban jiwa sangat tinggi dan bervariasi, namun umumnya mencapai antara 422.000 hingga 3,7 juta jiwa. Perkiraan tertinggi bahkan sampai 4 juta jiwa, menjadikannya peristiwa ini sebagai bencana alam yang paling mematikan. Mayoritas korban meninggal bukan hanya karena tenggelam saat banjir, tetapi juga akibat kelaparan parah dan wabah penyakit seperti kolera dan tifus yang melanda daerah-daerah pengungsian setelah banjir surut. Luas wilayah yang terendam sangat besar, mencakup ribuan kilometer dan memengaruhi kehidupan puluhan juta orang di provinsi-provinsi penting seperti Hubei, Hunan, Jiangsu, dan Anhui. Faktor-faktor bencana diperkirakan diakibatkan oleh beberapa bencana alam. Yang pertama adalah hujan ekstrim. Musim dingin yang sangat keras disusul dengan musim semi dan musim panas yang ditandai oleh curah hujan yang jauh di atas normal. Di beberapa wilayah, hujan berlangsung terus-menerus selama berminggu-minggu. Lalu penyebab berikutnya adalah siklon tropis. Siklon tropis yang luar biasa menghantam wilayah tersebut pada saat yang sama, menyebabkan volume air yang mengalir ke sungai-sungai utama melampaui kapasitas tanggul. Selain faktor alam, faktor yang terakhir berasal dari manusia itu sendiri. Pada tahun 1931, Tiongkok sedang berada dalam periode ketidakstabilan politik dan konflik, menyebabkan sistem tanggul dan irigasi yang sudah ada kurang terawat atau rusak. Penggundulan hutan di hulu sungai juga memperparah limpasan air. Yang paling mengerikan dari bencana ini adalah adanya laporan yang mencatat adanya kasus-kasus kanibalisme di beberapa daerah yang paling parah dilanda kelaparan dan terputus dari bantuan. Gempa bumi Shaanxi. Gempa ini terjadi pada tanggal 23 Januari 1556 di Provinsi Shaanxi, Tiongkok, yang saat itu masih dikenal sebagai Jianjing di bawah pemerintahan Kaisar Jianjing dari dinasti Ming. Diperkirakan kekuatan magnitudo berkisar antara 8,0 hingga 8,3 pada skala magnitudo momen.
Perkiraan resmi korban jiwa pada catatan Kekaisaran Ming adalah 830.000 jiwa. Gempa ini juga sering disebut sebagai hari yang paling mematikan dalam sejarah karena jumlah korbannya sangat besar dalam satu peristiwa bencana alam yang singkat. Salah satu faktor paling berpengaruh penyebab banyaknya kematian dalam bencana ini adalah karena tempat tinggal para penduduk yang menggunakan low cave. Sebagian besar orang hidup di tempat tinggal yang digali di lereng bukit atau rumah terbuat dari bahan lows. Letusan Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakatau yang terjadi di Selat Sunda, Indonesia pada tanggal 26 hingga 27 Agustus 1883 adalah peristiwa vulkanik yang memiliki dampak global yang sangat luas. Angka resmi korban jiwa akibat letusan Krakatau adalah sekitar 36.417 jiwa. Penyebab kematian yang paling besar disebabkan akibat gelombang tsunami yang dipicu oleh runtuhnya kaldera Krakatau ke dalam laut. Gelombang pasang raksasa yang mencapai ketinggian 40 meter di beberapa tempat menyapu bersih desa-desa di sepanjang pantai barat Banten dan pantai selat Lampung. Selain dari tsunami, ada juga korban jiwa yang tembus akibat abu vulkanik, batu apung, dan aliran piroklastik. Ledakan terbesar terjadi pada 27 Agustus pukul 10:02 pagi hari. Ledakan ini memiliki kekuatan yang diperkirakan 30.000 kali lebih dahsyat daripada bom atom di Hiroshima ataupun Nagasaki. Suara dari letusan Krakatau tercatat sebagai suara paling keras yang pernah didengar dalam sejarah modern. Suaranya terdengar hingga jarak lebih dari 4.500 km, termasuk Australia dan Pulau Rodrigues di Samudra Hindia. Letusan ini juga menimbulkan masalah global. Partikel abu dan aerosol sulfur yang melimpah terlempar ke atmosfer dan menyebar ke seluruh dunia. Hal ini menyebabkan penurunan suhu rata-rata global sekitar 0,4 Celcius selama 1 hingga 2 tahun berikutnya. Selain penurunan suhu, abu di atmosfer memfilter sinar matahari, menyebabkan senja yang luar biasa indah dan berwarna-warni di seluruh dunia selama bertahun-tahun setelah letusan. Fenomena ini bahkan diduga menginspirasi lukisan terkenal The Scream oleh Edward Munch.